Halo sahabat UMKM, mungkin teman-teman sudah mendengar informasi tentang pulsa dan kartu perdana yang akan dikenakan pajak mulai tanggal 1 Februari 2021. Dengan situasi dan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, mungkin banyak di antara kita yang resah, apalagi pulsa sudah bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan yang wajib. Dalam kesempatan ini, kita akan membahasnya agar semuanya lebih jelas ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa subscribe ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengenakan pajak penjualan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH dari penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai 1 Februari 2021. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/03 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penghasilan atau PPH atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Perlu kita ketahui, aturan tentang PPN sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Aturan ini sudah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan seiring berjalannya waktu, aturan ini banyak mengalami perubahan. Lalu bagaimana dengan kebijakan tentang pajak pulsa, kartu perdana, token, dan voucher yang akan dikenakan pajak mulai 1 Februari 2021? Tenang dulu. Menurut Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ketentuan ini tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPH atas pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucher untuk memberikan kepastian hukum. Penyederhanaan pungutan PPN hanya sebatas sampai distributor tingkat 2. Ya teman-teman, hanya sebatas sampai distributor tingkat kedua. Jadi, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak akan dipungut PPN lagi. Yuk langsung kita lihat contoh perhitungannya. Dalam gambar ini ada 6 kategori pelaku. Yang pertama yaitu PTA yang merupakan perusahaan operator telekomunikasi. Yang kedua PTB merupakan distributor tingkat pertama atau agen besar. Yang ketiga PTC merupakan distributor tingkat kedua atau penyelenggara server pulsa. Yang keempat, PTD merupakan distributor tingkat 3 atau master dealer pulsa. Yang kelima yaitu PTE yang merupakan toko retail. Dan yang keenam adalah Tuan X selaku konsumen. PTB sebagai distributor tingkat pertama membeli pulsa atau kartu perdana dari PTA senilai 10 juta rupiah. Dan Tuan X sebagai konsumen juga membeli kartu perdana dari PTA senilai 15.000. Maka PTA yang tercatat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut PPN atas penjualan pulsa atau kartu perdana kepada PTB sebesar 10%, yaitu 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta rupiah. Begitu juga dengan Tuan X akan dipungut PPN oleh PTA sebesar 10%, yaitu 15.000 dikali 10% sama dengan 1.500 rupiah. PTC sebagai distributor tingkat 2 membeli pulsa atau kartu perdana dari PTB senilai 9 juta rupiah. Maka PTB wajib memungut PPN kepada PTC sebesar 10%. Yaitu 9 juta dikali 10% sama dengan 900.000 rupiah. Lalu PTD sebagai distributor tingkat 3 membeli pulsa atau kartu perdana dari PTC senilai 8 juta rupiah. Maka
PTC wajib memungut PPN kepada PTD sebesar 10%, yaitu 8 juta dikali 10% sama dengan Rp800.000. Jika PTE membeli pulsa atau kartu perdana dari PTD, maka PTD tidak memungut PPN kepada PTE. PTE tidak dikenakan pajak karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6, pungutan PPN hanya sampai distributor tingkat 2. Begitu juga dengan Tuan X sebagai konsumen. Jika membeli pulsa atau kartu perdana dari PTD atau dari PTE, maka Tuan X tidak lagi dikenakan PPN. Jadi dapat kita simpulkan, pajak pulsa diberlakukan untuk distributor, bukan kepada konsumen. Demikian video kali ini tentang perhitungan pajak pulsa yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2021. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan informasi bagi kita semua.